Baik, selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Yang pertanyaan pertama datangnya dari Saiful di Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya melafazkan niat? Bukankah di dalam sholat diperbolehkan zikir-zikir saja, dan kenapa kita harus melafazkan usolli sebelum takbiratul ihram? Baik, pertanyaannya adalah tentang melafalkan niat di dalam sholat. Baik, tadi ada di akhir itu mengatakan kenapa kita harus, sebentar. Fahami dulu apa sih niat itu. Fahami dulu apa itu niat. Jika Anda faham akan niat dan 7 masalah yang berkaitan dengan niat, Anda tidak akan kebingungan dalam hal ini dan tidak akan salah faham. Banyaknya terjadi kesalahfahaman di luar sana, tentu atas dasar kebodohan. Kalau yang tidak mau memaklumi akan adanya khilaf contohnya, sampai derajat membid'ahkan, menyalahkan dan seterusnya. Itu sebabnya, ada sebabnya kenapa? Bodoh, nggak ngerti, kebodohan, nggak ngerti tentang satu, tentang adab khilaf, kedua tentang sumber pengambilan. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan talaffuz bin niyah, melafalkan niyah. Baik, kita bahas definisi niat itu apa sih? Niat itu adalah qasdul fi'li. Ini niat dalam istilah fikih. Kalau dalam bahasa al-qasad saja, menyengaja gitu. Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Atau qasdu syai', mohon maaf. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu niat. Menyengaja melakukan sesuatu dan kesengajaan atau keinginan yang ada dalam hati tersebut itu beriringan dengan melakukan sesuatu yang diinginkan. Itu namanya niat. Makanya ada perbedaan antara niat dengan azam. Kalau azam, ada keinginan kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Contoh, sekarang jam berapa ini? Atau sekarang pukul setengah 10, 9.30. Punya keinginan kuat untuk sholat zuhur. Sholatnya kapan? Nanti pukul 12, itu sholatnya. Tapi keinginan kuatnya kapan? Sekarang, 3 jam sebelumnya. Ini apa namanya? Azam. Namanya azam. Kalau niat, keinginan kuat menyengaja tersebut itu ada beriringan dengan melakukan perbuatan atau ibadah atau sholat dalam hal ini yang diinginkan. Baik, ini niat. Nanti makanya ada syaratnya, nanti ada al-ikhtiran. Ada keseiringan antara niat dengan awal perbuatannya. Nanti dijelaskan secara rinci. Tolong diperhatikan, ini niat. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman kita tentang niat, fahami 7 perkara atau 7 permasalahan yang berkaitan dengan niat yang dinazamkan oleh para ulama. Sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti, dalam riwayat lain tulfa liman faza biha, dalam versi ini liman qarabaha wala wasan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7. Fahami ini maka faham nanti. Pertama, hakikat. Tadi itu definisi niat tadi itu. Hakikat itu maksudnya adalah apa? Hakikat syai', mafhum syai', hakikat syai', sesuatu. Qasdul fi'li muqtarinan bi qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu niat. Menyengaja untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini sholat contohnya, yang beriringan kesengajaan tersebut dengan perbuatannya. Sudah begitu. Hukumnya apa? Hukum niat itu kebanyakan adalah wajib. Ada beberapa perkara yang memang tidak wajib,
Dan kita tidak sedang membahas itu. Contohnya niat orang yang mau memandikan orang yang sudah meninggal, niatnya sunnah. Kita lanjutkan, dan ada lagi dalam perkara-perkara lain. Kita lanjutkan. Hukumnya kebanyakan adalah wajib niat itu. Mahallun, tempatnya niat itu di mana? Ini tolong perhatikan betul. Ini yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini. Tempatnya ada di mana? Di hati. Yang namanya niat itu tempatnya ada di hati. Makanya para ulama mengatakan an-niyatu amalun qalbiyun. Niat itu adalah perbuatan hati. Coba kita waktu kecil, waktu ngaji di kampung kita masing-masing, ngaji tentang perukunan sholat. Kan rukun-rukun sholat itu kan dibagi ada 3 kelompok. Ada namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi yang dimaksud apa? Niat. Ada sebagian namanya rukun ma'nawi, yaitu tartib. Lihat, perhatikan oleh kalian. Berarti tempatnya niat di mana sih? Ada di tempatnya niat ada di hati. Dan tidak disyaratkan ketika niat harus diucapkan, enggak ada. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban niat harus diucapkan, tidak ada. Lah terus itu melafadzkan niat maksudnya bagaimana? Itu kesunahan. Disunahkan untuk kita melafadzkan niat. Kalau niat adanya di hati. Melafadzkan niat agar apa? Agar membantu, agar lisan kita ketika kita melafadzkan niat membantu hati kita dalam menghadirkan niat. Agar kita enggak lupa masuk sholat tapi enggak niat sholat. Agar kita enggak terkena gangguan, agar kita nih fokus, itu maksudnya. Maka dilafalkan. Maka dilafadzkan. Kemudian perhatikan, ini nggak ada kaitannya dengan sholat itu adalah isinya tasbih, isinya zikir, nggak ada kaitannya. Melafadzkan niat itu bukan bagian daripada sholat. Apa definisi sholat itu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa mukhtatamatun bi taslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus kapan niat wajib dihadirkan dalam hati? Ketika awal kita melakukan perbuatan tersebut. Lihat. Makanya zaman, lihat, zaman pembahasan niat berikutnya zaman. Kapan waktunya? Awal kita melakukan ibadah. Makanya zamannya adalah awalul ibadah. Itu waktunya niat itu, nak. Kalau usolli sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram? Sebelum. Contoh kita ngomong usolli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru setelah itu Allahu. Kapan kita disebut masuk dalam sholat? Kapan? Ketika mengucapkan Allah, hamzah Allah, ini masuk dalam sholat. Berarti usolli tadi di luar sholat apa di dalam sholat? Di luar sholat. Itu belum masuk dalam sholat, tidak masuk dalam sholat itu. Anehnya kan lucu, yang begini diharamkan. Ada sebagian kelompok kan begitu, aneh. Aneh. Jadi alasan pertama kenapa sih dilafalkan, disunnahkan untuk dilafalkan, atau bahasa kitanya kenapa harus usolli? Enggak ada keharusan maknanya wajib, enggak ada. Keharusan bimakna wajib tidak. Ini namanya sunnah. Untuk membantu hati dalam menghadirkan niat, itu maksudnya. Nah, enggak ada kewajiban dalam arti harus wajib, enggak. Kecuali dalam satu perkara. Wajib dalam satu keadaan. Ketika dia tidak bisa menghadirkan niat dalam hati kecuali harus dengan dilafalkan terlebih dahulu, baru saat ini dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah wajib. Karena kita punya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lihat.
Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka yang menyempurnakan wajib yang tidak bisa wajib tersebut sempurna kecuali dengannya, hukumnya juga adalah wajib. Ini kaidah jelas. Kita sudah bahas berapa tadi? Hakikatun sudah, hakikatnya. Hukmun sudah. Kemudian mahal sudah, tempatnya ada di zaman, waktunya awal ibadah, kecuali bab puasa, zakat. Ini memang beda nih. Dan ada beberapa perkara lain yang memang tidak beriringan. Apa ini? Kenapa ini? Baik, kita lanjutkan. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun, caranya. Caranya beda-beda dong, dari ibadah ke ibadah beda-beda. Kemudian syaratun, syaratnya. Ada banyak syarat dalam hal niat itu. Syarat utama, yang paling utama adalah Islam. Orang niat kalau enggak Islam enggak akal dianggap niatnya, enggak bakal bernilai ibadah niatnya. Kemudian harus tamyiz, harus mumayyiz dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada maksud niat itu apa maksudnya? Tujuan daripada niat itu apa? Tamyizul ibadah anil adah, membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Contohnya bagaimana? Kalian mandi, nak. Mandi itu mau orang kafir, orang awam, orang alim, anak kecil, orang Islam, mandi semuanya. Mandi semuanya, nggak ada yang nggak mandi. Kecuali yang hidup di pedalaman saja mungkin di sana yang nggak pernah mandi. Itu pun mereka normalnya mandi tetap. Cuma ada mandi yang bernilai ibadah, ada mandi tidak bernilai ibadah. Terus bagaimana membedakannya selain dengan caranya tentunya, atau sebabnya, caranya dengan niat, supaya dapat nilai ibadah dengan niat. Coba lihat. Jadi yang membedakan niat. Yang membedakan adalah, makanya itu niat itu maksudnya adalah membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Juga maksud daripada niat yang lain adalah tamyiz maratibul ibadah. Maratibul ibadah, membedakan tingkatan ibadah, kapan wajib, kapan sunnah, itu dengan niat. Karena pahalanya akan berbeda nanti. Pahalanya akan berbeda. Baik ya, jadi ingat tadi pertanyaannya, hukum melafalkan niat adalah sunnah. Sunnah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i sajakah? Tidak. Jumhur ulama mengatakan itu. Bahkan dalam mazhab Imam Abi Hanifah juga seperti itu. Dalam mazhab Imam Malik juga seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu. Ya. Sekedar melafalkan niat untuk dengan tujuan membantu hati dalam menghadirkan niat yang sesungguhnya, yang tempatnya ada dalam hati. Ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Baik, itu hukumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang tadi masih nyambung juga. Bukankah dalam sholat itu tidak diperbolehkan kecuali tasbih, zikir dan seterusnya? Iya. Tapi melafalkan niat ini tidak termasuk bagian daripada sholat. Ini sebelum sholat. Kenapa harus usolli? Itu sama, ini sudah dijawab, sudah dirangkum dari dalam jawaban-jawaban tadi, ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.